level Koakong itu kalau sudah jalan memang luar biasa sekali ya. Dia bisa performanya oke lah kalau untuk Koakong. Kemudian teman-teman yang lain yang memang ya yang memang menggunakan Perdin ya, mungkin bisa diadopsi atau ATM, amati, tiru, modifikasi, belajar dari situ. Bagaimana caranya Koakong melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh, bagaimana cara dia bicara, bahasanya digunakan seperti apa ya. Kemudian trik-triknya dia seperti apa ya. Kalau saya lihat sih Koakong tuh selalu ceria sih sebenarnya selalu dia. Dia tuh selalu ceria, selalu tersenyum. Kemudian semua pertanyaan itu ditanggapi dengan keceriaan dan senyum gitu. Jadi kayak nggak ada yang serius banget. Makanya orang kadang-kadang mungkin jadi nyaman ya bicara sama Koakong. Mungkin seperti itu ya yang membuat omsetnya bagus. Itu menurut saya ya, menurut atau spesifikasi mirip, itu harga kita ada di mana sih? Apakah ada di lebih mahal, lebih murah, atau di tengah-tengah ya? Itu akan pengaruh juga ke pembeli untuk melakukan transaksi ya. Karena beberapa toko melakukan yang namanya display itu by kategori ya. By kategori itu artinya mereka akan campur semua brand tapi kategorinya sama. Contohnya misalnya di Depo Bangunan dia by kategori, di situ ada yang namanya Floordrain. Semua merek Floordrain di situ ada, dari Air, Water Plus, Honda, Toto dan seterusnya ya. Nah, di situ akan customer akan langsung milih bulat-bulat. Oh, harga Floordrainnya ini yang paling ketika dia mau cari yang murah yang mana nih gitu ya. Level murahnya ketemu di situ ya. Jadi mereka sudah atur, ada yang harganya mahal, murah, kemudian yang sedang. Kalau misalnya secara kualifikasi good, better, best ya, di situ langsung terlihat. Nah, di situ adalah kejelian kita untuk melihat, kemudian untuk mempengaruhi toko, harga gue kemahalan bro, ini harga gue kalau untuk level yang kelas-kelasnya middle, lu taruhnya tinggi banget. Nggak mungkin orang ngambil barang gue, pasti dia akan ngambil barang yang di bawahnya, ya sedang atau yang di tengah ya. Jadi teman-teman, di situ kita sudah pikirkan ya, intinya sih saya cuma komunikasi aja, kita sudah pikirkan bagaimana untuk mempengaruhi toko agar level harga kita itu lebih kompetitif ya. Bahasa saya lebih kompetitif, bukan lebih murah ya, lebih kompetitif. Karena di situ akan mempengaruhi yang namanya sell out. Ketika sell out terjadi, otomatis mereka akan order ke kita lagi, sell in ya. Seperti itu ya. Jadi inti dari yang saya sampaikan, pastikan ketika teman-teman di toko itu sudah melakukan survei, jadi bisa mempengaruhi orang terkait dengan harga jual, kemudian terkait dengan harga beli. Ya mungkin di awalnya terkait dengan keramahan kita murah, senyum dan seterusnya, itu satu sisi yang penting. Tapi di sisi lain kita juga punya analisa yang kuat untuk mempengaruhi ya, untuk membuat orang berpikir produk kita ini worth it loh buat ada di toko, buat ada di gondola mereka ya. Dari sisi spesifikasi, dari sisi harga juga sudah masuk akal. Untuk di awal Ramadan ya, tanggal 1 sampai 12, karena kenapa kita kejar di awal Ramadan itu kita full angka cash flow, karena kemungkinan di minggu ketiga, keempat, orang itu sudah nggak fokus lagi untuk belanja bahan tersier. Pasti mereka bahannya yang dibeli sekunder, ya, sembako, pakaian, dan seterusnya. Tujuannya itu ya Pak Pauji ya. Jadi kita kejar di tanggal 1-12 itu akan ada tambahan diskon, akan ada tambahan kita sebutnya cashback lah ya. 5% jika mereka melakukan transaksi di tanggal itu ya. Karena kita mau kejar benar-benar di minggu pertama, minggu kedua itu kita dapetin cash flow ya, jangan sampai lolos ya, karena kalau sudah masuk minggu ketiga, keempat, fokus orang itu sudah nggak ke bahan tersier atau papan ya, lebih ke sandang sama pakaian ya. Seperti itu ya.